Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar setia channel Rumah Quran Al-Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat seorang sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri ingin datang kepada Rasulullah SAW untuk apa? Untuk meminta sedikit kebutuhan. Kebetulan beliau sedang dalam keadaan sulit, tidak punya uang, ya, bahkan untuk makan pun susah. Maka istrinya mengusulkan, cobalah engkau datang kepada Rasulullah, minta sedikit, kali aja Rasulullah ada untuk kita makan hari ini. Maka Abu Sa'id Al-Khudri datang menemui Rasulullah SAW. Ternyata di situ sedang ada beberapa orang. Ternyata hadirnya mas sekalian, ya, Abu Sa'id Al-Khudri tidak jadi meminta sesuatu kepada Rasulullah karena kenapa? Ternyata ketika itu Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Apa kata beliau? Barang siapa yang merasa cukup, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya. Demi Allah, kalau ada orang ingin meminta sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberikannya kalau ada, dan kalau tidak ada, aku tidak akan menutupinya sedikit pun. Ya, artinya kalau Rasulullah terkenal kalau tidak ada, memang tidak ada, tapi kalau ada, Rasulullah akan memberikan. Ya, apapun yang diminta oleh orang lain kepada Rasulullah. Ya, mendengar perkataan ini Abu Sa'id Al-Khudri kemudian pulang, ya, tidak jadi untuk meminta Rasulullah SAW dan merasa cukup saja, ya, daripada dia harus meminta kepada Rasulullah SAW. Tapi ternyata hadirnya maskan ketika dia tidak jadi meminta kepada Rasul ini, kemudian Allah berikan keberkahan yang sangat besar, ya. Harta-harta datang kepada dia secara bergelimpahan, ya. Asbab karena beliau tidak mau meminta-minta, bahkan kepada Rasulullah SAW terkenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Maka hadirnya mas sekalian, seperti inilah kisah hidup para sahabat itu. Sahabat itu mereka enggan meminta-minta. Rasulullah SAW menganjurkan kepada sahabat untuk selalu berinfak, untuk selalu bersedekah. Tetapi Rasulullah juga mengajarkan kepada sahabat agar tidak menjadi orang yang suka meminta-minta. Nah, hari ini hadirnya mas sekalian terbalik. Kalau orang itu meminta hanya untuk makan, mungkin, karena ada beberapa dalam keadaan kehidupan, ada orang yang datang kepada Rasul minta makan. Tapi permasalahan hari ini adalah orang meminta-minta untuk menjadi kaya. Padahal Allah tidak menyukai itu. Meminta-minta itu sesuatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak berdosa. Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Sa'id Al-Khudri contoh bagi kita bagaimana dia tidak mau meminta-minta bahkan kepada Rasul pun, tapi kemudian Allah datangkan harta dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan keberkahan yang begitu banyak kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang membuat kita kagum dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana sikap hidup mereka kepada harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya, ketika Allah berikan harta, tapi harta ini tidak sedikit pun masuk dalam hati mereka. Bahkan banyak di antara mereka yang menolak ketika dunia datang ke dalam kehidupan mereka. Ya. Ada orang hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya, Abdullah bin Umar contohnya. Ya, datanglah seorang sahabat nama Amr bin As, ya, meminta agar Abdullah bin Umar diangkat menjadi khalifah. Kata Abdullah bin Umar, apakah ada orang yang sepakat dengan pendapatmu ini? Ya. Kata Amr bin As radhiyallahu anhu, mayoritas orang akan sepakat karena engkau adalah anak Umar, seorang sahabat Nabi, terkenal saleh, ya. Niscaya banyak orang akan sepakat, kecuali beberapa segelintir manusia saja yang tidak sepakat. Kata Abdul Amar, demi Allah, andaikan ada 3 orang saja, ya, yang tidak sepakat terhadap ini, saya aku tidak akan menerima, ya, amanah ataupun khalifah yang sedang diperebutkan ketika itu. Artinya, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak mau, ya, mengambil kekuasaan kecuali apabila memang semua manusia sepakat untuk mengangkat dia. Semua manusia, bahkan kalau 3 orang pun dia tidak mau. Ada 3 orang yang menolak, dia tidak mau menjadi khalifah. Berapa banyak hadirnya manusia hari ini yang ditolak oleh banyak orang, tapi tetap saja dia ingin menjadi pemimpin, ya, karena nafsu dan keinginan dia.
Bahkan Amr bin As ketika itu menawarkan kepada Abdullah bin, kalau engkau mau dukung kami, wahai Abdullah, kami akan berikan tanah, akan berikan harta, akan berikan banyak sekali harta. Ya, tapi Abdullah bin Umar bukan malah menerima, tapi malah memarahin Amr bin As. Pergi engkau sana. Ya. Sesungguhnya yang aku nantikan adalah kematian yang tidak membawa sedikit pun apapun dalam ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bagaimana kezuhudan. Ya. Dan terkadang para sahabat itu menolak dunia yang ketika dunia itu datang kepada mereka karena zuhudnya, ya, karena tidak cintanya mereka kepada dunia. Hanya jamaah sekalian, hal ini berbeda terbalik dengan kehidupan kita pada hari ini. Ya, berapa banyak manusia hari ini menghabiskan banyak harta hanya untuk menjadi pemimpin, bahkan bukan pemimpin yang besar, pemimpin kampung sekalipun, pemimpin desa mungkin. Ya. Berapa banyak manusia hari ini hanya berebut kekuasaan, bahkan saling bunuh-membunuh, saling hancur-menghancurkan, saling fitnah-memfitnah hanya untuk menjadi penguasa nomor satu di sebuah daerah, ataupun di sebuah negara, ataupun dimanapun itu. Ya. Tapi para sahabat tidak seperti itu. Mereka tidak mau meminta-minta. Mereka tidak mau menjadi orang-orang yang hina, ya, dengan meminta-minta kepada manusia. Bahkan terkadang ketika dunia ini datang, mereka tolak dunia tersebut. Bahkan ada yang sahabat yang dunia datang kepada dia, tapi hari itu juga langsung dibagikan. Nah. Karena kenapa? Karena keimanan yang begitu besar yang sudah melekat di dalam hati mereka. Ya. Dan apa kemudian Allah Subhanahu wa taala ganti mereka ini? Allah datangkan dunia padahal mereka tidak mau dunia tersebut. Irak ditaklukkan dengan kekayaannya, Syam ditaklukkan, Mesir ditaklukkan, semua ditaklukkan oleh bangsa Arab, oleh para sahabat Rasulullah SAW, dan harta datang kepada mereka, padahal mereka tidak pernah menginginkan harta tersebut. Ini saja dari saya, kurang lebih Muhammad. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.